Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rapa TV? Saat ini tengah Anda saksikan program spesial kami, yaitu program yang menyajikan informasi seputar di bulan suci Ramadan, dikemas secara hangat dan santai bersama Kurma Kuliah Ramadan. Pemirsa, pada kuliah Ramadan hari ini, saya Wanda Sunita akan berbincang santai mengenai memahami tarawih dan keutamaannya. Tentunya bersama narasumber yang kami hormati, Bapak Anang Walian MA Hum. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Apakah puasanya lancar dan tetap semangat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wanda. Alhamdulillah puasa lancar dan tetap semangat. Semoga pemirsa Rapa TV juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, selanjutnya di bulan Ramadan ini, kalau boleh tahu bagaimana keseharian Bapak sebagai seorang dosen, mungkin bisa berbagi ceritanya kepada pemirsa setia Rapa TV. Alhamdulillah Mbak Wanda, jadi Ramadan itu aktivitas kita lancar, tidak menghambat aktivitas kami sebagai dosen, aktivitas ngajar, meneliti, dan juga bahkan lebih banyak pengabdian kita kepada masyarakat. Jadi insya Allah, dan justru ini menarik Mbak Wanda, bahwa Ramadan justru saya bersama teman-teman itu menjadi lebih produktif karena semangat Ramadan. Nah, semoga pemirsa juga demikian, Mbak Wanda. Iya, Bapak. Baiklah, terima kasih, Bapak. Nah, terkait tema kita pada hari ini, memahami tarawih dan keutamaannya. Langsung saja Mbak Wanda bertanya, Bapak. Mungkin bisa dibantu Bapak menjelaskan apa sebenarnya hakikat dari sholat tarawih dalam Islam? Baik, terima kasih, Mbak Wanda. Jadi, tarawih itu di dalam Islam berasal dari kata tarwihah. Tarwihah itu pemirsa sekalian artinya istirahat. Tarawih adalah pluralnya atau jamak dari kata tersebut. Berarti maksudnya adalah sholat dengan suasana yang santai atau sambil istirahat, seperti itu. Dalam perspektif sejarah juga demikian. Baginda Nabi misalnya beserta para sahabat ketika selesai 4 rakaat melaksanakan sholat tarawih, kemudian beliau istirahat sejenak, tidak buru-buru, sambil menikmati khusyuknya sholat. Jadi seperti itu Mbak Wanda secara makna hakikinya ya, apa yang dimaksud dengan tarawih tadi. Baik, masih berbincang seputar tema hari ini Pak ya. Jika tadi membahas hakikat sholat tarawih menurut Islam, nah apa saja keutamaan luar biasa yang dijanjikan bagi mereka yang menjalankan tarawih dengan penuh keimanan? Boleh dibantu menjelaskan Bapak? Wah, ini menarik sekali pertanyaan yang masuk dari Mbak Wanda sebagai hostnya. Jadi bagi kita yang melaksanakan tarawih itu mendapatkan keutamaan yang agung yang luar biasa. Ya? Dalam sebuah hadis disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Itu secara pahala ya, secara abstrak ya, yang tidak tampak. Kemudian ada sisi menarik juga ini Mbak, bahwa tarawih itu bisa menyehatkan badan loh. Wah. Bagaimana tidak ketika kita berbuka puasa itu biasanya makanan dan minuman kita itu sesak di dalam tubuh kita, lambung kita. Maka ketika kita olahraga atau kita sholat ya, kemudian selain ibadah juga diniatkan untuk olahraga, maka setelah tarawih itu kita sehat kembali ini Mbak. Iya. Tapi dengan catatan, setelah tarawih jangan makan banyak lagi. Seperti itu ya. Yeah. Ada dalam ulama kita mengatakan idza imtala'atil ma'idatu
namal aqlu wa qa'adal a'dha anil ibadah. Kalau lambung kita penuh, otak kita tidur, badan kita malas untuk melaksanakan ibadah. Jadi dengan adanya sunnah tarawih ini, kita difasilitasi, kita diberikan kesempatan untuk mengurai isi lambung kita, sehingga otak kita tetap berjalan dengan baik, badan kita tetap semangat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Demikian kira-kira Mbak. Masih berbincang seputar tema hari ini Pak, tentang menurut Bapak bagaimana pandangan Islam itu mengenai hal ini Bapak, mengenai hakikat dari sholat tarawih tadi. Ya, baik. Jadi hakikat sholat tarawih itu adalah menguji kita bagaimana kita luar biasa ya, kita diuji. Siangnya kita berpuasa dengan kondisi yang cukup sulit, malamnya juga kita diminta untuk menunaikan ibadah, salah satu qiyamul lail. Maka itu ujian terbesar dari Allah ya. Dan tujuan kita berpuasa itu adalah seperti dalam akhir surah Al-Baqarah 183 itu Mbak Wanda, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu artinya kita bertakwa. Takwa itu bahasa candanya bukan singkatan dari takut istri tua ya. Tetapi takwa itu adalah menuju orang-orang yang bertakwa. Seperti itu Mbak Wanda. Jadi kalau kita perhatikan ayat tadi Mbak Wanda ya, 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu artinya diwajibkan. Tapi kalau kita pelajari dalam ilmu tafsir, kata-kata kutiba itu adalah perintah yang berat. Misalnya perintah berat itu perintah tentang puasa. Pada ayat yang lain disebutkan Wanda, misalnya kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang pada saat itu ya, berjihad. Berperang kan sulit ya, berat, maka digunakan kata kutiba. Ternyata demikian nih Wanda, puasa termasuk di dalamnya tarawih, amaliyah Ramadan menggunakan kata kutiba. Jadi memang berat, tapi tadi agama kita mengajarkan agar dilaksanakan dengan tarawih santai ya. Santai, khusyuk. Mudah-mudahan kita lancar. Iya. Seperti itu kira-kira Mbak. Baik Bapak. Yang terakhir Bapak, seperti yang kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan semua awal ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Tetapi masih banyak dari kita semangat menjalankan ibadah sholat tarawih di awal Ramadan saja Bapak. Nah, bagaimana, apakah ada tips and trik rahasia agar kita tetap semangat dan istiqomah menjalankan tarawih hingga akhir Ramadan Bapak? Ya, pertanyaan menarik sekali ini Mbak Wanda ya. Fenomena, mohon maaf ya, bisa dikoreksi kalau salah, bisa kita perhatikan di masyarakat kita. Tarawih itu biasanya ramai ketika awal-awal Ramadan saja, 1 sampai 10 Ramadan mungkin ya. Nah, bahkan sebaliknya, justru yang esensinya 10 hari terakhir, al-awakhirul Ramadan, asyrul awakhir, 10 hari terakhir Ramadan itu justru masyarakat kita banyak yang meninggalkan tarawih. Tapi yang pertama kita jangan suuzon dulu nih Mbak Wanda ya. Bisa saja mereka menunaikan tarawih di rumah, karena tarawih itu tidak diwajibkan di masjid musola, boleh Bapak juga dilaksanakan di rumah. Kemudian trik yang kedua adalah mungkin masyarakat kita banyak yang memenuhi kebutuhannya nih, belanja pakaian, makanan dan lain sebagainya. Triknya adalah belanjalah di awal-awal Ramadan ini. Nah, jadi ya jangan supaya di akhir-akhir ya, supaya tidak mengganggu sholat tarawih. Kemudian tip yang kedua, kan tarawihnya malam hari, bagaimana biar tidak mengganggu? Ya, kita belanjanya di siang hari, kayak gitu kan. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, mungkin sebagian masyarakat kita ada yang belum tahu nih pemirsa Rafa TV, bahwa sesungguhnya yang paling afdol itu adalah, yang pahalanya lebih besar itu adalah
ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka saya mengajak kepada kita semua, kami dari Rafa TV mengajak kita semua untuk mengisi, mengoptimalkan 10 hari bulan Ramadan nanti dengan meningkatkan ibadahnya, salah satunya dengan amaliyah qiyamul lail, sholat tarawih. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan hadir dan menemani kami dalam kuliah Ramadan kali ini. Saya Wanda Sunita serta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.